ini dipajang Pak, Pak kasih dong ngomong. Kalau di kantornya dipajang. Bisa ini. Kalau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawatum minal jannati manzilah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika sebelumnya kita membahas tentang Abu Bakar dengan karakternya sebagai Al-Jundi Al-Muti', seorang prajurit yang sangat taat terhadap pimpinannya. Lalu pekan kemarin kita juga membahas Umar bin Khattab dengan sifat yang paling menonjol sebagai rajulun hazim, seorang lelaki yang tegas. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang Utsman bin Affan. Jadi Utsman ini memiliki mumayyizat, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. La yujad rajulun fit tarikh tazawwaja ibnatai nabiyyin ghaira Utsman ibnu Affan. Tidak ada laki-laki di dunia ini, laki-laki manapun di dunia ini yang bisa menikahi dua putri Kanjeng Nabi kecuali Utsman, tidak ada. Dan Utsman ini sangat pemalu sekali sifatnya. Makanya ketika Nabi sedang duduk-duduk, lalu kemudian kakinya tersingkap, datang Abu Bakar, Nabi membiarkan kakinya tersingkap. Lalu datang Umar bin Khattab, Nabi juga tidak membetulkan, kakinya tetap tersingkap. Lalu ketika datang Utsman bin Affan, cara duduknya Nabi diubah sehingga kaki yang tadinya tersingkap itu tertutup, ya. Ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, kenapa engkau mengubah cara dudukmu begitu datang Utsman bin Affan? Kata Kanjeng Nabi, karena Utsman ini laki-laki yang sangat pemalu. Nah, banyak sekali mumayyizat atau keistimewaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Tetapi kalau kita mau menarik garis merah, apa karakter yang paling menonjol dari seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan ini? Walakinnal muta'ammil, kata Adham Syarqawi, dan barang siapa yang mengkaji fi sirati Utsman, dalam perjalanan hidup Utsman bin Affan, bi'umqin, mengkaji dengan detail, dengan mendalam, wa ta'anni, dan banyak menggunakan data, pelan-pelan, dikaji pelan-pelan gitu. Yakhlusu ila anna tilka simmah kanatil jud, bahwa sifat yang paling menonjol dari Utsman ibnu Affan adalah sifat kedermawanan. Kalau disebut orang dermawan itu biasanya orangnya kaya atau kaya banget? Sedang saja. Kira-kirane nek wong ora duwe duit ki iso dermawan ora? Ora. Pati-pati di sini disebutkan bahwa sifat yang paling menonjol itu adalah kedermawanan, berarti kayanya luar biasa gitu ya. Kayanya luar biasa. Contoh misalkan ada satu peristiwa Bapak Ibu sekalian, lamma ja'al muhajiruna min Makkah ilal Madinah.
ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah, lam yastasighu ma'aha. Jadi waktu itu air susah. Sementara ini orang sudah meninggalkan tanah kelahirannya dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi di Madinah susah untuk mencari air. Padahal air ini kan sangat asasi. Buat minum, buat masak, buat kehidupan, kemudian buat hajat dan lain sebagainya. Fakanu yashtarunal ma'a min bi'ri rumah. Maka orang-orang pada saat itu membeli air. Airnya itu harus beli. Beli dari mana? Dari satu sumur namanya sumur rumah. Wa kanatil bi'ru li rajulin Yahudi. Dan sumur ini milik seorang berkebangsaan atau keturunan Yahudi. Wa kana yughali alaihim fit thaman hatta arhaqahum dzalik. Tapi Yahudi ini memanfaatkan situasi. Karena orang butuh, akhirnya harganya dimahalin. Itu kan nggak boleh. Ya. Tahu orang butuh, harganya dimahalin. Maka kemudian Nabi memotivasi sahabat-sahabatnya. Ayo, siapa yang mau berinfak, kata Kanjeng Nabi. Inda dzalika hatta Nabi as-sahaba ala syira'i bi'ri rumah. Ayo, siapa yang mau berinfak, siapa yang mau berdonasi untuk dibeli saja sumur itu. Maka Utsman maju gitu ya. Utsman maju, faja Utsman ilal Yahudi wa aghrahu bil mal liyabi'ahu al bi'r. Jadi Utsman datang kepada orang Yahudi negosiasi supaya sumurnya mau dijual. Fa aba alai. Ternyata orang Yahudinya enggak mau. Wa qala lahu abi'uka nisfaha. Saya mau jual ke kamu tapi separuh aja. Nah, piye gue ngetol sumur separuh ge bicarane? Hah? Ngomong Yahudi kira ora kehilangan pikir, Pak, ora kentekan pikir. Cara ngetol separuh carane oke. Sedina kuwi sumure wemu, dina ngesuk berarti sumure weku. Nah, cara menjadikan sumur itu separuh. Maka satu hari sumur itu milik Utsman, satu harinya lagi milik orang Yahudi, besoknya milik Utsman lagi, besoknya milik orang Yahudi lagi. Gitu tuh cara dia. Supaya dia tetap masih memiliki aset sumur itu. Sahamnya dijual sebagian sama Utsman, maka hari berikutnya sumur ini milik orang Yahudi masih bisa ngejual ke orang-orang Muslim. Airnya dijual gitu. Nah, alhamdulillahnya orang Muslim itu tidak kalah cerdas, Bapak Ibu sekalian. Kata Utsman bin Affan begini, ketika sumur ini di hari milik saya, maka siapapun boleh mengambil berapapun itu jumlahnya dan harganya gratis. Maka orang-orang kemudian ketika jatah harinya Utsman itu ngambil airnya langsung untuk 2 hari. Paham Bapak Ibu? Ini hari apa ya? Hari Rabu. Jadi orang itu ngambil untuk langsung 2 hari. Besok Kamis itu kan berarti milik orang Yahudi. Tapi orang udah nggak butuh air lagi. Baru nanti butuh airnya hari Jumat. Ketika hari Jumat orang-orang Muslim ngambilnya juga langsung untuk 2 hari. Supaya nanti di hari Sabtu dia nggak butuh air. Nah, maksud orang Yahudi itu harapannya adalah sumur ini tak jual. Tapi di hari dimana sumur ini milik saya juga tetap dapat penghasilan. Tapi kan dengan kecerdasan orang Muslim ini, dia nggak dapat penghasilan tambahan. Maka orang Yahudi itu kemudian datang kepada Utsman. Sebentar. Jadi separuh sahamnya itu Bapak Ibu sekalian, tadi separuh saham sumur itu dijual dengan harga 12.000. Nanti ada hitung-hitungannya 12.000 itu berapa. Nah, ketika dia tahu bahwa ternyata sumurnya tidak lagi menghasilkan di hari di mana milik dia datang lagi ke Utsman. Udah kalau kayak gitu asetnya 100% mau saya jual ke kamu aja. Ternyata saya rugi katanya. Yang pertama dijual sama Utsman 12.000, yang kedua dijual sama Utsman dengan harga 8.000. Jadi totalnya adalah 20.000. Nah, menurut Adham Syarqawi, uang 20.000 itu
kalau dikonversikan ke hari kita sekarang itu seberat harga emas, seberat emas bobotnya itu adalah 8,5 kilo. Untuk nebus satu sumur, seharga emas 8,5 kilo. Iki ibu-ibu sing hadir ning kene sing duwe emas kilo bae sono. Ora kebayang emas 8,5 kilo, Pak. Sama Utsman diinfakin itu. Sama Utsman diinfakin. Kita itu kan paling kalau punya emas paling berapa gram. 1 kilo itu berarti 1.000 gram ya. 1 kilo 1.000 gram. 1 gram sekarang berapa, Bu? Hah? Sing tuku pera sing jawab nih, sing ora tuku ora sing jawab. Apa maning ora pernah tuku ah? Jangan-jangan sing hadir ning kene ora pernah tuku emas ya berat juga ditakoni. Sing nembe wingi itu kan ora ono. Berapa sih emas? Berapa Pak Mawi kira-kira Pak Mawi? Sampai 2 juta, Pak? Sampai 2 juta. 1 gram itu 2 juta, Pak. 2 juta lebih katakan 2.500.000 katakanlah 2 juta lah ya. Ini sekarang udah 2 juta lebih. 2 juta 1 kilo berapa? 2 miliar. 1 kilo 2 miliar. Kalau 8 kilo 16 miliar. 8 kilo setengah berarti 17 miliar untuk membeli satu sumur. Setelah sumur itu dibeli sama Utsman bin Affan, kata Utsman, sumur ini saya infak. Itulah miliar, Pak. Sekali infak itulah miliar. Kuwi mesti yo penghasilannya ora UMK ra mesti ya. Nep. Ya Allah. Jadi luar biasa ya Utsman bin Affan ini, ya Allah. Seneng kita ini kalau punya teman kayak Utsman, uangnya banyak tapi diinfak-infakin kayak gitu ya. Iku bisa ditarik lanang itu. Amin ya Allah. Ojo omsete. Labane lah. Infake. Nek infake kan berarti labane munjuli kuwi ya. Infake 17 miliar, berarti kan labane di atas itu. Ya. Itu satu peristiwa. Nah, peristiwa yang lain di sini disebutkan Dhaqa Masjid An-Nabawi. Jadi dalam satu masa Masjid Nabawi itu sempit. Karena yang sholat di Masjid Nabawi semakin banyak. Ba'da an kathura al-musalluna fil Madinah wa tamanna an-nabi ayyashtariya ahadus sahabah al-athriya al-arda al-mujawirah lil masjid liyadummaha ilaihi. Maka karena Masjid Nabawi butuh perluasan, Nabi membutuhkan salah seorang sahabat yang kaya untuk bisa membeli tanah yang berada di samping Masjid Nabawi, ya, perluasan lahan gitu ya, perluasan lahan. Faqala yurghibuhum, maka Nabi memotivasi para sahabat, menyemangati para sahabat dengan mengatakan man yashtari hadhil buq'ah min khalisi malihi, barang siapa yang bisa membeli tanah ini, tanah yang di samping Masjid Nabawi dengan uangnya 100%, fayakunu fiha kal muslimin, maka bagi dia adalah pahala seluruh pahala umat Islam. Mongko seolah-olah pahalane dhewe iki juga melu mrono juga, Pak. Kemarin jenengan sing umroh salat mrono ning Masjid Nabawi ku berarti pahalane melu sing tuku lemah mau gae. Walahu khairun minha fil jannah. Dan nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebidang tanah yang lebih baik daripada tanah ini nanti di surga. Nah, dijanjike tanah ning surga ki mestine wong mlebu surga juga ora? Mlebu ampun. Terus dijanjike kok jenengan duwe tanah ning surga tapi wong ora mlebu kan ora mungkin. Nah, karena ora perlu sertifikat kan. Maka kemudian yang dilakukan Utsman apa? Fayusarri'u Utsman qabla al-jami'. Maka Utsman langsung bersegera itu sebelum orang-orang pada ngumpulin uang, Utsman langsung bersegera. Wa yashtariha bi 25,000 dirham. Ini harganya lebih mahal dari sumur tadi. Harganya 25.000. Yang tadi berapa? 20. Ini 25.000. Fa yuqaddimuha ila nabi liyadummaha ila masjid.
diinfakin tanah itu, lalu mengatakan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini untuk perluasan Masjid Nabawi. Mau tuku sumur piro 20.000, iki tuku lemah 20.000, duitnya kan berarti meneh-meneh udah gajine ora UMR Pak. Allah. Ya Allah. Marratan ukhra yakhudu Utsman sibaqan ilal jannah bimalihi. Karena itu kemudian Utsman ini selalunya bersegera ngebut untuk bisa masuk surga dengan hartanya. Maka ini bagus Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini pengen menjadi seorang muslim, uangnya juga banyak, biar infaknya juga banyak. Kekurangan kita sekarang ini kekurangan orang-orang seperti Utsman bin Affan. Kalau di Indonesia ini kan uang yang paling banyak beredarnya kan bukan di mayoritas, beredarnya berada di tangan-tangan minoritas. Makanya orang-orang minoritas kalau mau bikin tempat ibadah, mau ada santunan, mau ada apa, cepat gampang. Ya. Bahkan yang pernah saya dengar, orang-orang Buddha aja itu infaknya lebih besar daripada orang Muslim di Indonesia. Karena menguasai itu, menguasai pasar, menguasai peredaran uang. Kita butuh orang-orang kayak Utsman. Mengone ana wong sugih di antaran dhewe ana sing aja dituduh paling ngepek tuyul lho kuwi. Ya ditungake muga-muga infake akeh kan gitu. Ya Allah. Faqala Lalu kemudian ada satu peristiwa Nabi, ada satu peristiwa lagi di zaman kekhilafahan Umar ibnu Khattab. Fi khilafati Umar al-Faruq asabat an-nasa sanatu jadbin. Ketika di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab ada satu tahun itu disebut dengan tahun kekeringan, hujan nggak turun. Bahkan saking keringnya itu di sini dikatakan ahlakatil mawashi waz-zuru'. Hewan ternak itu pada mati. Kambing pada mati, sapi pada mati, unta pada mati, tumbuh-tumbuhan juga mati, sawah-sawah ini mati kabeh. Saking keringnya. Saking keringnya itu di zaman Umar ibn Khattab. Ja'al muslimuna fil Madinah, sampai orang-orang muslim di Madinah itu merasakan kelaparan. Orang mungkin punya uang Bapak Ibu sekalian, tapi barang yang mau dibeli nggak ada. Jadi mending di Pak, duit tapi orang kena nggo tuku ayam, apa orang duit tapi ono ayam. Pinter aja, kumpul Yahudi mau kayak gitu. Mending duit orang ono ayam mau ya. Nah, daripada duit orang ono ayam, pas ono ayam orang duit umat kabeh ya. Bener ndek dongone kok piye ya. Duit orang ono ayam. Jadi uang ada Pak, tapi barang yang mau dibeli nggak ada. Ja'al muslimuna fil Madinah. Orang akhirnya pada kelaparan. Orang-orang lalu pada mengadu kepada Umar bin Khattab. Umar juga nggak punya solusi. Coba jawaban Umar bagus banget. Ketika dia nggak punya solusi, jawabannya apa? Faqala lahum Umar wal huznu wa yafliqu kibduhu. Jadi orang pada protes sama Umar, bukan protes, ngadu, ya mana ini, gimana keadaan kok susah banget, keadaan susah banget. Lalu Umar menjawab dengan penuh kesedihan, isbiru, kata Umar bin Khattab, isbiru, sabar, wahtasibu, dan ya kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menurunkan ujian berupa kekeringan, kelaparan, itu kan pasti juga ada pahalanya. Wahtasibu, kata Umar, berharap pahala. Lalu kemudian saking gak punya solusinya, Umar mengatakan, fa inni arju, kata Utsman, saya sangat berharap Allah tumsu hatta yufrijallahu ankum. Kata Umar bin Khattab, saya sangat berharap sebelum sore ini datang, mudah-mudahan nanti datang solusi. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan jalan keluar. Yang memberikan jalan keluar siapa? Allah.
Umar bin Khattab saking nggak ngerti cara nyari solusinya gimana, dipasrahin aja sama Allah Subhanahu wa taala. Fa inni arju alla tumsu hatta yufrijallahu ankum. Tapi Umar kan kewalian, Pak. Bener, sebelum sore itu datang bantuan, Pak. Kata Umar nanti kan mudah-mudahan sebelum sore datang solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum sore Allah memberikan jalan keluarnya. Karena yang ngomong wali, akhirnya datang bantuan itu. Karena pimpinan-pimpinan dia ngomong insya Allah sore ono bantuan. Kayak Pak Hadi mau cerita ternyata sampai ulang-ulang duitnya rata kok juga apa? Udah wali berarti, Pak. Udah wali. Nah, Allah memberikan bantuan dengan cara apa? Falamma kana akhirun nahar. Di siang terakhir, mungkin sekitar asar gitu ya. Belum sampai sore, sekitar asar. Waradatil akhbaru anna qafilatan li Utsman ibn Affan qad ja'at minasyam. Datang kafilah dagang punyanya Utsman bin Affan datang ke Madinah dan datangnya dari wilayah Syam. Itu kafilah, Pak. Jadi bawa sembako, bawa kebutuhan untuk makan. Kan tadi uang ada, tapi barangnya yang enggak ada. Fahabbatin nas wa yastaqbilunaha afradan wa jama'atan. Maka orang langsung berhubung, mau beli gitu. Ada yang rombongan, ada yang sendiri-sendiri, ada yang pribadi, semuanya yang berhubung. Wantolaqat tujar yatalaqunaha fa idza hiya alfa ba'ir. Ternyata jumlah kafilahnya itu 1000 unta. Ngeri ya, Pak. Atau 1000 truk, 1000 truknya Pak Uton rentengan. Dhewe duwe ambulan 5, jejer-jejer wis kaya katoke kaya wong sugih nemen kan. Oh, ambulan PKS jejer 5, iki Utsman kudu 5, Pak. Kira mau 1000. Ngeri. Ya wong siji. DPD kan urunan, Pak. Ya wong siji. Fa idza hiya alfu ba'irin tahmilu qamhan wa zaitan wa zabiban. Membawa bahan makanan pokok dari mulai gandum, minyak, ya. Bawa makanan itu. Maka kemudian para pedagang-pedagang langsung pada ngelobi Utsman. Udah, punyamu dijual aja sama saya. Ya kan? Dijual aja sama saya. Kata Utsman, memang kamu mau ngasih badi berapa? Karena Utsman pedagang. Kata pedagang yang datang kepada Utsman, saya siap ngasih badi 100%. Bahasa di sininya adalah nu'tika bid-dirham dirhamain. Setiap modal 1 dirham saya bayar dengan 2 dirham. Berarti kan kena nggo tuku maneh dadine sing maune 1000 kena nggo tuku dadi 2000. Apa kata Utsman bin Affan? Faqala u'titu aktsara min hadza. Enggak, kata Utsman. Ada pedagang yang ngasih lebih banyak daripada itu. Jadi akhir kayak dilelang. Akhirnya pedagang-pedagang bilang, "Ya udah, jangan 2 dirham. Setiap 1 dirham saya tambahin lagi 2 dirham atau berapa gitu." Kata Utsman, enggak, ada yang ngasih lebih banyak lagi. Setiap para pedagang itu ngasih undaan, Utsman selalunya mengatakan ada yang ngasih untung lebih banyak daripada itu. Akhirnya orang-orang bingung. Utsman, pedagang paling kaya, tengkulak paling hebat di Madinah itu ya kami-kami ini. Pedagang mana yang bisa ngasih kamu keuntungan lebih banyak daripada yang kami berikan? Apa kata Utsman bin Affan? Innallaha a'tani bikulli dirham 10. Allah yang ngasih saya. Setiap 1 dirham itu dibateni karo Gusti Allah 10. 1:10. Ya. Lalu Utsman bertanya, "Fahal 'indakum ziyadah?" Kalau Allah bisa ngasih saya kelebihan 10, kamu bisa nggak ngasih lebih dari 10? Nek sampean ngei 12 apa 15 tak dol kowe kan kira-kira. Tapi pedagang mengatakan faqalula. Nek Gusti Allah ngene 10 ya aku ora iso nambahi. Pak didol piro maneh kan begitu. Pak didol piro maneh. Faqala, lalu kemudian Utsman mengatakan inni asyhadullaha ta'ala anni ja'altu ma hamaltu hadhihi al-qafilah shadaqatan ala fuqara'il muslimin.
Kata Utsman, saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, semua kafilah ini yang tadi jumlahnya adalah 1000 unta dengan semua bahan makanan pokoknya, saya sedekahkan untuk fakir miskin. Asik kok, Pak. Asik dadi Utsman apa asik dadi wargane Utsman? Ya Allah, diinfakkan ya, Pak. Maka kita perlu hitung tuh, gitu ya. Perlu hitung kira-kira berapa sih sebetulnya gitu ya. Allahu Akbar. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu sekalian sebelum Isya ya. Ketika perang Tabuk, perang Tabuk itu disebut dengan perang Asrah, perang yang sulit, perang yang sulit. Kondisinya memang sulit. Kanat ghazwatu Tabuk alamatun fariqah baina ghazawatin Nabi fahiya ghazwah ab'adu masafatan. Karena ini adalah perang pertama yang jaraknya paling jauh. Wal aharra taqsan, dan kondisinya paling panas. Udah lokasinya jauh, cuacanya juga panas luar biasa. Wal akthar faqatan, orangnya juga banyak sekali. Yang ikut perang ini orangnya banyak. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ayo ini perang cukup susah, siapa saja yang mau infak kita terima. Dimotivasi sama Kanjeng Nabi. Ini yang ikut kalau nggak salah sampai 30.000 orangnya di perang Tabuk itu. Jenengan ngurusi santri 1000 wis mumet to Pak. Iki 30.000 bisa dibayangke. Tur 30.000 ke Pak mangkat perang. Ngurus santri 1000 ning jero pondok wis mumet. Ngatur mangane priye, kan? Ngatur ke kamar mandinya bagaimana. Ini 30.000 Pak. Jalan jauh dari Madinah ke Tabuk ke wilayah Syam. Udaranya juga panas. Tentu butuh banyak sekali sumber daya. Butuh banyak uang. Makani wong 1000 ning pondok iki piro kuwi? Butuh pirang beras nih. Ini orang 30.000 berarti kan perang itu memang biayanya besar. Perang itu biaya besar. Maka kita nggak akan bisa menegakkan jihad kalau kita ini miskin, nggak bisa. Peluru yang ditembakkan dari Gaza ke Israel aja tuh sekali melesat jebret gitu kan harganya udah berapa juta itu Pak. Mahal. Perang itu mahal. Ini apalagi ngurus orang 30.000. Perjalanannya jauh, berarti kan yang harus dikasih makan orang banyak. Maka Nabi bilang, ayo siapa yang mau sedekah? Ayo siapa yang mau sedekah? Fasara'atin nisa'u bihuliyihinna yuqaddimnahu ilan Nabi. Maka akhirnya perempuan-perempuan, wanita-wanita itu pada bersegera ngasih ininya, perhiasan-perhiasan. Ada yang punya kalung, kalungnya dikasih, diinfakin. Ada yang punya gelang, gelangnya dikasih. Perhiasan-perhiasan dikasih. Lalu datang Utsman bin Affan. Apa yang diberikan sama Utsman bin Affan? Faqaddama Utsman li jaisyil asra tis'ata mi'atin wa arba'ina ba'iran. Utsman yang Utsman memberikan 940 unta. Itu belum selesai. Wasittina farsan, dan 60 kuda. Totalnya piro Pak? 140 unta karo swidak totalnya 1000 maning Pak. Mau 1000 iki 1000 maning. Diteran ternyata. Allahu Akbar. Atamma bihal alf. Maka semuanya disempurnakan sama Utsman 1000 kendaraan. Tsumma ja'a ilan Nabi yahmilu alfa dinar. Itu belum selesai, uangnya juga ada. Jadi unta dikasih, kuda dikasih, uang juga dikasih. Uangnya berapa? 1000 dinar. 1 dinar berapa ya sekarang ya? Hah? 8 juta. 8 juta. Kalau 1000 berarti berapa? 8 miliar. Dewe 8 miliar kan oleh berapa Mami? Hah? Nolnya piro kuwi 8 miliar ki? 9. Hah? 11-an. Lah 8 kan nolnya 2 itu.
Nah, terus 0 setelahnya 9 kan berarti 11. Dia ngitung 0 lebih mumet apa mana ngumpulke duitnya kan. 8 miliar Pak uangnya, ya Allah. Faja'ala Nabi yuqallibud dananira baina yadahi. Maka kemudian Nabi membolak-balikan uang itu, uang dinar yang tadi jumlahnya 1000 itu. Wa yaqulu ma dara Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Setelah ini Utsman mau ngelakuin apa aja nggak ada masalah, katakan yang Nabi. Bahasanya begitu. Pak maksiat Pak oboge insyaallah diampuni. Untung Kanjeng Nabi ngomongnya karo Utsman, nek ngomongnya karo aku anakku juger wale. Apa? Wis dijamin karo Kanjeng Nabi apa apa. Untungnya ngomongnya karo Utsman, dijamin kowe karo Kanjeng Nabi pi ora beling kowe. Ya Allah, ma dara Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Sampai Kanjeng Nabi ngulang perkataan itu 2 kali. Pak ngopo-ngopo sejak hari ini Utsman enggak ada masalah. Tetap mlebu surga. Kayak pengen duit akeh Pak. Ketemu Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi dawuh kowe, "Rois ora apa-apa wis kowe Pak ngopo-ngopo karepmu apa ya Allah." Pengen aku di ngono karo Kanjeng Nabi. Ya Allah. Baik. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pernah ada sahabatnya Utsman. Ini juga sahabat Nabi juga. Datang kepada Utsman, minjem duit Pak. Ini pelajaran buat kita ini. Kana li Utsman ibnu Affan dainan ala Talha. Jadi Utsman pernah ngutangi Talha. Wa kana miqdaru dzalika ad-dain 50.000 dirham. 50.000 dirham, 50.000 dirham. Bukan dinar ya, dirham, 50.000 dirham. Iqtaradaha Talhah li tijaratin kabiratin lahu, untuk modal dagang. Utang 50.000 dirham. Coba dicek 1 dirham berapa ya sekarang ya? 50.000 dirham. Falamma ishtara wa ba'a, akhirnya kan modal itu diputar. Ketika modal itu diputar, lalu Talhah punya uang lagi, ya, bisa ngebalikin BEP lah ya bahasanya, bisa mengembalikan uangnya, dikumpulkan, dikasihkan ke Utsman. Tapi apa jawaban Utsman? Faqala la Utsman huwa laka ma'unatan laka ala muru'atik. Ora usah dibelekke, kuwi nggo njenengan bae. Ono kene sing ning kene kok. Apa kirane kok? Kaira, iki ngaji kok iki men dhewe kaya Utsman kowe. Kudu men dhewe kaya Talha. Luru wong kirane sapa sing iso dutangi engko ora bayar po udu opo. Aduh. Maksudnya kan dhewe ki mek ngutangi wong, ngene wonge peleke, ora usah peleke nggo jenengan bae kok kuwi lho, Pak. Malah lurune sing Pak kaya Utsman, ya manusiawi tur wong kalongan kuwi ya kuwi. Berapa satu dirham? 200 juta, 250. Hah? Sekitar 200.000 totalnya. Besar. Gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini karena biar jenengan nggak nafsirin yang aneh-aneh, kita tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.